Baik, perkenalkan nama saya Bimo Wahyu Ramadan. Saya dari kelas B, NIM 071 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya terkait kompilasi hukum Islam. Baik, yang pertama, kompilasi hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai oleh hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meskipun memberikan dampak positif, baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik, tidak hanya proses pemberlakuannya. Penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan. Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term kompilasi hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun. Kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation dan compilate dalam latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya, dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausul pada undang-undang tersebut memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 1977, maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan peradilan agama. Dari pembahasan penelitian kompilasi hukum Islam yang sudah peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 1. Kompilasi hukum Islam lahir karena adanya tuntutan hukum material dari peradilan agama yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam proses penyusunannya, kompilasi hukum Islam melalui 4 tahap, yakni pengumpulan data, wawancara, studi banding ke negara-negara Islam, seminar, dan lokakarya. Yang kedua, dalam sudut pandang normatif, kompilasi hukum Islam dapat disebut sebagai konsensus ijma ulama Indonesia. Hal ini didasari pada lokakarya yang dihadiri oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim dari perwakilan daerah seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam seperti apa yang sudah kita ketahui, kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku, yakni buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Pembagian dalam 3 buku ini sekedar pengelompokan bidang pembahasan hukum yang dibahas. Namun dalam kerangka sistematisnya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab. Dan dari bab-bab tersebut tersusun atas pasal-pasal yang masih ada relevansi dengan nomor pasal pada buku 1. Secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam terdiri dari 229 dengan jumlah pasal yang berbeda tentang masing-masing buku. Jumlah pasal yang paling banyak adalah buku 1, perkawinan, selanjutnya buku 2, kewarisan, dan yang paling sedikit adalah buku 3, perwakafan. Terbentuknya hukum Islam atau hukum keluarga yang tertulis sebenarnya kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya peradilan agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga yang rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan di Islam tertulis. Maka muncullah gagasan penyusun kompilasi hukum Islam sebagai upaya dan rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Sejatinya, proses ini telah berlangsung selama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Kemunculan KHI atau kompilasi hukum Islam di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam saat ini. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama. Karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama aja. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu,
KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam. Landasan, tujuan dan isi kompilasi hukum Islam. Perumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan, yaitu yang pertama, landasan historis terkait dengan pelestarian hukum Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa. Ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral, kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan di dalam sejarah Islam pernah 2 kali di 3 negara hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara. Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 20 Ayat 1 berbunyi, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga landasan fungsional. Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum Indonesia yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.